kita tidak bacakan ulang lagi teks tadi. Sekali lagi, untuk mengingatkan kembali, siapa pendidik iman dalam keluarga? Juga siapa? Jawabannya saudara. Jawabannya ibu garing bapak. Walaupun bapaknya model hidup, tapi saya tahu bapaknya seperti Santo Yosef yang tidak pernah bicara tetapi mendidik anak-anak. Nah, jadi kita lihat bagaimana orang itu kan orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi menanamkan nilai iman kepada anak, ya. Dan kalau Anda lihat, memang mereka sejak kecil anak-anak itu dilatih untuk baca Taurat. Kalau pernah ke Tanah Suci, kamu lihat ada beberapa anak kecil yang di halaman apa itu orang menantang penatapan, yang di sampingnya itu ada barang ahli Taurat dan padang-padang jenggotnya itu, ya. Anak-anak itu ada lembaran gini. Itu mereka cara menghafal teks Taurat. Sehingga sampai umur 12 tahun kurang lebih anak-anak itu sudah pandai dengan Taurat. Sehingga sebagai manusia kita bisa mengerti mengapa Yesus bisa begitu lancar untuk menjawab dengan ahli Taurat. Selain dia sebagai Tuhan, ya, tapi dia sebagai manusia. Dengan kamu lihat bahwa Yosef itu seperti itu kan, yang punya kewajiban mendidik anak dalam iman yang paling utama adalah orang ayah. Itu dalam dari sejarah. Lalu mama sama-sama seperti yang tadi. Dari upaya dari bapak itu sudah meninggalkan dia sehingga tidak disebutkan. Tapi kembali ke orang itu betul-betul pandai dalam Taurat, pandai hafal dan ujung-ujung berartinya ya seperti biasa kita juga begitu ya. Tahu kitab suci tapi prakteknya ya berdasarkan situasi. Jangan begitu. Ya, yang kau iman itu harus kita hayati. Tadi kelompok dua kan? Ya, iman itu harus kita dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya apa? Mati. Kalau bahasa apa? Mati. Dari apa pendidikannya? Seperti yang kita lihat di dalam dulu. Ya, menegur, menasihati, menghargai hukum dan menjadi contoh. Dasar pendidikan adalah cinta dan dialog. Jadi orang yang juga begitu, menanamkan nilai itu berdasarkan cinta, tapi tidak otoriter. Dialog dengan anak. Jangan lupa ya, banyak orang tua yang didominkan oleh anaknya. Aku punya rumah dulu waktu saya kerja di Parang di Surabaya, malas ke gereja. Tapi begitu diberi anak seorang perempuan sejak kecil berhasil ke gereja. Sehingga terpaksa waktu itu kepada oleh miskinan perempuan, ya, kaum miskinan dong, ya, putra putri altar. Apa namanya miskinan perempuan, supaya mereka ini bisa lihat. Lalu saya membentuk kelompok namanya La Krisma, Laskar Kristus Maria, begitu. Dan kepalanya anak dari bapak tadi. Dan karena anaknya ikut kegiatan terus, bapak mau tidak mau antar anaknya dan mama lama-lama berkerajin itu. Jadi gara-gara sekecil, hati-hati orang tua, anak itu dulu. Maka di dalam arus sosial itu dikatakan bahwa setiap anggota keluarga itu adalah pewarta Injil dan juga penerima Injil. Jadi bukan hanya orang tua. Ya. Kemudian apalagi kita pendidikan iman itu masa anak-anak. Ingat kemarin membaca sudah singgung itu kan? Jangan udah gede besar anak-anak, mulai kecil ini kalau imannya. Ya. Tentukan memang jangan tunda-tunda. Ingat PR anak sekarang itu banyak. Jadi masa anak-anak, remaja dan usia dewasa. Tapi saya secara pribadi tidak setuju dengan sekolah ini. Ya, yang orang tuanya itu bisa, kalau anaknya di luar, waktu mau sekolah kemudian bawahnya itu mendekat, nggak bisa. Nggak boleh. Bagaimana kita mentradisikan iman kita dan bisa itu dari kecil? Karena yang daya serapnya akan tinggi itu waktu anak kecil. Jangan menghibur orang tua atau pastor misalnya ya karena anak apa
lari-lari di gereja. Kalau kita larang anak-anak, bagaimana mereka bisa tahu lagu mana lagi? Puji syukur. Kalau tidak dibiasakan sejak kecil, ini kamu hanya ajar lagu-lagu berisi karismatik, lagu rohani. Tapi lagu itu tidak. Nah, tapi kalau anak yang sering sama seperti di para besar dulu, anak-anak apa? Ini istilah saya. Pastor itu, kalau anak kecil mereka dudukkan di kiri dan kanan. Kiri perempuan, kanan laki. Dan kadang-kadang duduk di situ tidak apa-apa. Ya, biar anak dengar. Lihat pastornya, lihat gaya, dan situ bisa muncul namanya panggilan. Tapi hanya datang sebentar saksi bagaimana bagaimana setelah orang tua, lagu itu gitu ya. Boleh setelah minggu, tetapi setelah bisa bersama. Jadi tidak bagus dari pendidikan iman dan menanamkan nilai iman, karena bukan hanya soal pengetahuan, soal rasa. Ya. Kultur itu diciptakan dari segala unsur, bukan hanya dengan keluarga, tapi yang kau lihat, yang kau rasakan, aura kekatolikan itu. Halo. Tapi ada pastor yang alergi dengan anak, padahal dia menjinakkan saudara. Jangan orang itu. Ya, sehingga kalau bertemu pastor saya berarti tahu menggunakan kepada anak. Oke, baik. Itu ngomong antara kita. Nah, jadi keluarga Israel kan keluarga patriarkal gitu. Oh, tidak masuk ke sini. Ini akibat pastor Ellen nakal nih. Enggak, anaknya tadi mati lampu. Karena tadi ada tetangga yang mati itu. Mudah-mudahan kita membantu kembali dengan ini, dia muncul kembali. Sudah ya? Sekarang diperhatikan. Tidak mati. Itu puasa seperti dah. Halo. Hai. Hidup kembali, mati tapi bangkit. Oke? Patriarkal di situ. Yang tadi saya bilang yang mengajar nilai-nilai kebenaran orang tua, papa. Itu. Ya. Jadi apa namanya? Dengan dampak ayat besar dalam hidup. Jadi ayatnya peranan besar di dalam kehidupan iman. Oke. Jelas kan? Halo. Ini bacanya sudah kamu baca tadi. Aku tidak membacakan lagi. Ya. Kita loh. Tadi takutnya kitab suci dan tidak ada, maka kita berlari. Ya. Soalnya, sama tanya dulu, sebelum Anda kesini, pernahkah Anda baca teks ini? Pernah. Tangan yang sudah pernah baca sendiri. Ya. Yang sudah pernah baca sendiri. Angkat tangan, jujur ya, jujur. Ini masa puasa, oh. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa dihitung dengan cara. Halo. Hai. Balik ke rumah, baca ulang teks ini. Ya. Siap? Siap? Mantap? Mantap. Oke? Oke. Siap, mantap, oke. Oke. Gimana sekali lagunya itu? Siap, mantap, Mantap, oke. oke. Betul kan? Betul. Makanya tadi saya suruh baca rame-rame. Jangan baca satu orang, karena dengar itu seringkali, tapi membaca sendiri itu jarang putih. Jelas kita dan hanya bisa dihitung dengan tangan berapa yang bisa baca. Yes. Halo. Hai. Jangan lupa beli Alkitab yang baru. Pesan sponsor. Nah, dia antara baca itu ceria. Wah, betapa kalau orang tua penuh kasih sayang pada anak-anak, gembira anaknya. Oh iya, ya, berdua. 7 ya. 7. Dari saya sudah kampanye di mana-mana, berapa waktu di mana-mana, saya ngomong anak minimal 6-7. Dengan hitungan sudah jelas. Pastor, bruder, suster. Ini kekasar Katolik, tidak ada tempat lain. Pastor, suster, bruder. Itu kekasar Katolik. Halo. Hai. Ganti papa, ganti mama. Sudah. Ini masih nol. Lalu beranak cucu dan berkembang biak, tidak perlu 100, tambah 2. 2 saja. Maka mungkin ini yang masukkan. Ya sisa 1 ini. 1. Ya, yang dibayar itu sudah masuk biara. Takkan apa-apa.
Satu itu. Ya, halo. Hai. Ya. Saldo. Anak ada saldo. Halo. Kalau mau beli Alkitab baru di sana di DB ada. Kalau pakai nama kami pastor pasti diskon 10%. Saya tidak tahu di sana. Ya. Kalau kamu sendiri harganya menurun toko. Ya. Kalau kamu apa ya? Udah jual nama saya di situ, jual nama yang purchase pasti 10% keluar. Kalau uang apa? Kalau uangnya cukup beri bapak juga apa? Halo. Baik. Ingat sekali lagi. Kemarin Bapak sudah singgung kan? Ini jangan aku kawinkan dulu. Halo. Hai. Janji adalah bukan. Ya. Saya bersedia mencipta dan menghormati istri saya sepanjang hidup dan saya bersedia menjadi bapak yang baik. Mana bapak-bapak ini? Yang lain anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidik mereka menjadi orang Kristen abdi Allah yang setia. Wow, luar biasa kan? Tapi rasanya bapak-bapak itu kurang kuat memilih. Hanya baca waktu selesai, tidak ingat padahal tugas itu. Ya sehingga ke gereja, hanya ibu, bapak-bapaknya tidur. Kalau bapak-bapak di sini tidak mah. Bapak-bapak di sini orang hebat semua. Amin. Amin. Tangan dulu untuk bapak-bapak. Ini jadi siapa itu? Jadi pria, jadi suami. Halo. Bukan pria saja. Yang satu lagi. Oh, wanita. Jangan kau pakai wanita ya. Kemarin bukan ada PL. Iya, perempuan laki-laki. Lalu yang L itu tanggapan, jangan itu membanggakan kan? Begitu ya. Maka pakai PV, begitu ya. PV, oke. Baik. Memang kita itu luar biasa kreatif. Lihat, ibu-ibu, saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup. Kalau ibu-ibu agak luar biasa sih. Ya. Tapi bapak-bapak tadi ngomongnya sama, tapi prakteknya beda. Halo. Walaupun ada ibu-ibu juga yang tidak betul. Lihat amalan sana tuh, Romo Bantes sampai pusing 7 keliling. Karena ada sejumlah tumpukan namanya masalah di kemudian. Gara-gara kalian tuh, bukan kamu tidak. Ibu di kapan? Tolong ya. Tugas kita pulang dari sini ngomong mereka jangan susah kami pastor. Sudah tidak punya istri, tidak punya anak dan pulang urus kalian. Halo. Bapak-bapak tolong kamar satu sendiri ya, jenis kami. Jadi itu tugas kita orang tua, ya. Tugas kita. Dan sebelum anak lahir kita sudah ngomong. Ya. Sebelum lahir sudah ngomong itu. Ya itulah. Berikutnya, jadi janjinya itu mencintai dengan tulus, setia, menghormati, menjadi bapak ibu, mendidik anak-anak dalam iman. Kamu buat kan? Kalau yang di sini pasti buat. Yang hadir ini. Tolong bapak-bapak yang di frustasi kita dan paroki, kita punya tugas sebarkan ini. Tidak hanya sebar ngomong. Halo. Hai. Itu makanya kita bertemu di sini. Itu bukan nanti kamu nikmati sendiri materinya, simpan dan jangan sakitmu. Bukan. Untuk Anda bagikan ini kepada teman-teman di paroki. Karena yang khusus kamu kesini adalah pastor paroki atas nama umat seluruhnya. Maka tugas kembali harus untuk umat. Kalau capek-capek gak sampai kumpulan di paroki atau kumpulan stasi ngomong. Amin saudara-saudara. Amin. Sekali lagi, tugas siapa untuk mendidik anak itu? Tugas suami. Bukan tugas ibu saja. Tugas suami ayah. Oh maaf ya, satu yang kecil. Maaf, itu kekeliruan kecil. Typo. Ayah. Typo. Lalu yang kedua, ya, maaf. Kelewat. Tugas apa lagi? Tugas istri, ibu, sama. Adila, ya, yang keduanya sama-sama kecil. Ya. Sudahlah, itu urusan saya. Suami, ayah,
Kalau istri, Ibu. Ya tidak. Apa sih? Oh, ya, angka satunya. Angka satunya. Itu salah atur. Gitu ya. Banyak. Bukan berarti membeda-bedakan ya. Gara-gara. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Dua cara klasik menanamkan iman dalam diri anak itu ini. Halo. Hai. Yaitu berkata, berbicara, mengajar. Itu cara untuk mengajarkan nilai iman. Ngomong dan ajarkan. Tetapi ada yang kedua, ini yang paling utama. Dua-duanya utama. Contoh hidup dan tindakan. Gitu. Mama ajar baik, tapi papa punya hidup tidak betul. Suruh anak doa pilihan papa itu tidak pernah doa. Kamu pusing anak, kenapa papa tidak doa? Apa jawaban kemarin itu ya? Kurang ada jawaban itu ya. Masih ingat jawaban kemarin itu? Nah, kamu kan sudah nikah. Apa yang berada satu kata alam tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, Maka kalau papa kena itu, papa kena dari dalam. jadi satu daging. Satu daging. Belum satu itu kan? Dari kan kata 1001 kada. Jadi kalau bapak yang pergi, bapak juga ikut itu. Kita jangan mendapat bapak. Betul tidak? Masih ingat kan kemarin dari kemarin itu? Ya. Ya, ingat bapak-bapak tidak bisa sebut kita berjumpa dengan Allah ya. Oke. Karena istrinya udah ikut, karena satu daging. Dari Karena tidak pernah ikut. kita bisa baca juga tentang keluarga kudus. Keluarga kudus itu, ya, bagaimana Maria secara pribadi dan Yosef secara pribadi sebagai orang suci dan kudus setia memelihara Taurat. Kamu ingat waktu malaikat datang kepada Maria, dia katakan saya belum bersuami, padahal sudah bertunangan. Ya. Ada dua fase perkawinan Yahudi. Fase pertama itu yang kita bahas sekarang, pertunangan, dan itu sudah perkawinan sah, legal, resmi sebagai suami istri. Tapi ada satu yang tidak boleh, melakukan hak sebagai suami istri. Ngerti maksudnya? Ya. Persetubuhan tidak boleh. Nanti masuk ke tahap kedua baru boleh. Tapi tinggal bersama yang pertama tidak boleh, hanya tidak bisa lakukan. Satu rumah boleh. Ngerti? Nah, kalau seperti kita kan, kalau yang tidak punya penghayatan iman dan sungguh, apalagi sudah resmi begitu, ya kredit saja lah. Betul tidak? Betul tidak? Nah, cari bapak-bapak di sini, bapak-bapak di sini, ya itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau kita oke, sip, mantap. Ya. Nah, tapi Yosef menjaga. Harusnya kan cash, bukan kredit. Jadi luar biasa. Bahaya. Tanda bahwa memang kita tak tahu ya. Oke. Kemudian apa? Sikap Maria dan Yosef kepada anak. Begitu penuh kasih. Ingat cerita Nabi Yesus itu di Bethlehem kan? Mama pulang dia apa sih? Lalu waktu sudah 3 hari cari ketemu dia bilang, mengapa kamu begitu? Maria ngomong, Yosef tenang. Dan Yosef itu lepas dalam Kitab Suci. Patuh yang tidak tahu omong. Ya, begini sama seperti saya jumpa pasangan suami istri. Ya, istrinya kalau buka mulut tidak pernah tutup lagi. Sambung terus. Lalu suaminya dengan penuh kasih di sampingnya patuh, tidak pernah keluarkan. Kemana istrinya suaminya ada. Begitu luar biasa. Dan dua karakter berbeda saling membutuhkan. Yang cerewet untuk membutuhkan patung, yang patung untuk membutuhkan cerewet. Betul tidak? Ya, mungkin seperti yang kemarin Pak Herman ceritakan. Ya, Pak Herman itu agak istimewa dibandingkan dengan ibu. Walaupun kebanyakan itu perempuan yang lebih cerewet, tapi ada juga ibu yang baik dengar, suaminya yang cerewet. Ada. Ya, yang Pak Herman itu ceritanya gitu kan? Tepuk tangan Pak Herman. Rumah. 2 tahun lagi pesta emas. Ya, kalau Pak Herman transfer kami ada di sini ya.
supaya mereka latih untuk belajar setia. Ternyata kesetiaan itu membahagiakan. Membahagiakan suami, membahagiakan istri, dan juga membahagiakan anak-anak. Lihat itu, biar maka saya sebut tadi, yang siapkan kursi di pagi-pagi suami istri. Ada tidurnya, betul tidak? Tepuk tangan dulu. Ya. Umur berapa, Pak Herman? 76. Ya, 76 tetap ringan, tetap ini. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Kasih istri dan kasih suami kompak, suaranya merdu sampai dengan sekarang. Betul tidak? Betul. Karena sekali lagi masuk kita. Makanya kami undang ikut di dalam komisi keluarga supaya contoh bagi anda semua. Inilah Pak Sutri yang luar biasa, setia dan kasih dalam dukung dan malam kita sama-sama. Nah, di mana Pak Herman ada pasti ibu ada. Betul. Di mana ibu ada pasti Pak Herman ada. Tidak mungkin kecuali dalam alasan luar biasa. Hebat kan? Inilah luar biasa suami istri. Tak kayak pastor itu kadang-kadang aneh-aneh, tapi ada suami istri yang luar biasa. Nah, nanti baca juga di 1 Makabe. Ya, 1 Makabe 2, 1-8, 4-9 itu. Ya, keluarga Matatias. Dari apa? Mengajarkan nilai iman kepada anak-anak agar menomorsatukan Tuhan di dalam hidup, jauh melampaui harta seperti kemarin kita sudah menemukan. Ya, jauh mengejar harta dan seterusnya. Setia kepada Tuhan. Dalam Matatias sendiri memberikan contoh setia kepada Tuhan meski sampai di hati dan ancaman nyawa. Ya, dia takut sedikit. Oke. Nah, kita lihat lagi tugas orang tua tidak hanya melahirkan. Halo. Hai. Tidak hanya melahirkan, melihara, memberi makan, tetapi nilai-nilai iman dan kehidupan kepada anak. Itu tugas. Orang tua adalah apa? Pendidik pertama, 1 dan 3. Orang tua pendidik pertama, utama. Orang tua pendidik pertama, Utama dan tak tergantikan dalam iman. Ya. Oke. Orang tua lah yang mengajarkan iman akan Allah, akan Yesus, Roh Kudus. Tugas keluarga adalah mengajarkan doa kepada anak-anak. Dan anggota keluarga lain, keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Dalam semua aspek, di sana anak mendengar dan belajar tentang nilai iman dan kehidupan. Yang kemarin sudah disampaikan juga oleh Ibu Yosa dan juga oleh Bu Evi. Yang disambung oleh Pak Yakobus dengan Pak Frans. Luar biasa kan? Nyambungnya. Lalu kemudian dikomandoi oleh Pak Sebastian. Lalu dengan pengalaman indah dari Pak Mikael dengan Pak Herman sebuah. Wow, asik deh. Asik tidak? Asik. Bukan asik saja, asik. Keluarga dan pemantau dan mendengar sabda sekaligus. Nah, sekarang saya ulang kembali apa yang dikatakan Pak Yakobus. Bagaimana menumbuhkan iman anak dalam keluarga. Keluarga perlu punya waktu. Juga Pak Herman ngomong, Pak Mikael dan kita semua ngomong doa bersama dan ibadah pagi, siang, malam atau makan. Jangan lupa ya, mudah-mudahan keluarga kita masing-masing. Halo, waktu kita berkumpul bersama, gunakan doa bersama. Kapan dan atur, ya. Waktu kita bisa mau bilang apa? Oke. Apalagi sediakan waktu untuk baca kitab suci bersama dalam keluarga. Macam tadi itu. Coba baca dengan apa? Bersama anak-anak yang tadi itu, doa kami itu. Baca bersama anak-anak. Pasti mereka akan berubah. Baca teks itu. Duduk bersama, lalu papa, mama, anak, jangan lupa siapkan kue ya. Kue lalu aku kesukaan anak di meja. Dan ngomong dulu, kita baca kitab suci dulu supaya kita bisa bareng-bareng. Mulai sekecil, ya. Lalu apa? Bersama-sama mengikuti pendalaman iman, doa rosari di lingkungan atau paroki. Itu perlu.
Apalagi mendukung anak-anak untuk aktif dan sekolah minggu. Lalu kegiatan dia, rekat, OMK, KOR, kegiatan anak-anak dan lain-lain. Itu semua caranya. Ingat bahwa anak kita sekarang banyak juga yang mengalami kesulitan jodoh. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya anak itu terus di rumah tidak pernah bergabung dengan teman-teman di OMK, rekat dan segala macamnya? Suruh dia yang di kamar kedua. Ingat tadi bahaya HP. Kalau anak itu ada lama di dalam kamar, bisa HP permisi, bisa juga narkoba. Di kamar lama, di kamar mandi lama, bisa seperti itu. Maka ajak dia keluar, bawa ketemu dengan teman-temannya, bergabung di situ. Begitu, lebih bertemu dengan temannya, seangkatan atau seumur daripada nanti dengan anak lain. Nah, jadi ingat baik-baik, keluarga persekutuan suami, orang tua dan anak-anak, bukan kamu berdua saja. Oh, inilah kamu. Wow, asik kan ini? Tapi dua lagi. Oh, tiga. Ya kan? Cariin 7. Asik kan itu? Beritahu kepada pasangan muda, sesering kali kemana-mana begini, bersama-sama bermain dengan anak di pantai, dia jangan sembunyi terus di rumah. Dari keluarga hanya di berusaha saja. Tapi yang pertama beri makan, yang kedua siapkan juga uang untuk rekreasi sekali sebentar dengan anak jalan-jalan. Kan rame, begitu. Halo. Hai. Apalagi orang Kalimantan Barat kaya dengan sawit, kaya dengan lain-lain, betul kan? Uang tidak pernah kurang, banyak sekali. Nah, anak siapa dia? Mereka. Nah, ingat siapa ke anak itu? Anak itu bagus muda cinta yang paling sudah singgung lepas Barjes. Dokumen itu KGK itu apa? Katekismus Gereja Katolik. Kemarin banyak diambil dari dokumen apa itu ya? Hukum kanon. Ini kita ambil dari katekismus. Oke. Jadi itulah kelahiran anak, pendidikan kesusilaan, pembentukan rohani. Hanya bilang bahwa ada dokumennya. Kitab suci mencatat, dokumen gereja mencatat, hukumnya gereja Katolik. Gereja Katolik itu sibuk sekali urus keluarga Katolik. Jangan bilang tidak ada pembinaan. Tidak ada pembinaan yang paling luar biasa di muka bumi sedang gereja Katolik. Hanya orang Katolik itu. Ketika berhadapan sulit untuk bersaudara dengan orang dalam iman, persalahkan pastornya. Pastornya itu kurang beri pembinaan kepada kami. Pastornya itu khotbahnya tidak begitu dan segala macam. Mempersalahkan orang. Bandingkan agama lain dengan Katolik. Tidak ada agama yang baik pembinaannya selain Katolik. Tepuk tangan. Banyak yang lain tiru dari kita. Tapi kitanya yang terakhir misalnya persiapan perkawinan. Biar kamu tahu teman-teman muslim itu sudah ada persiapan perkawinan. Gara-gara beberapa tahun lalu itu Menteri Agama itu undang pas bicara tentang persiapan perkawinan di KWI. Nah, dengan itu terinspirasi terbiasa supaya di keluarga muslim pun dibuat yang sama. Itu maka program Pak Rosi sekarang dengan Pak Kubus untuk pembinaan keluarga datangnya dari kita. Dari kita. Halo. Oh. Berbahagialah dan banggalah sebagai orang Katolik. Halo. Bapak berbangga dan berbahagialah sebagai orang Katolik. Maka jangan izinkan anakmu seenaknya memilih seperti yang dia mau. Orang tua memandang anak-anaknya sebagai anak-anak Allah. Halo. Hai. Masih hidup? Masih. Baik. Dan menghormati mereka sebagai pribadi manusia. Iya, siapa? Mereka pilih anaknya agar mereka mematuhi hukum Allah. Apabila mereka sendiri patuh kepada kehendak Bapa. Nah, kuncinya kalian sendiri harus patuh kepada apa? Kehendak Bapa, bukan kehendakmu. Bapak. Orang tua adalah sekali lagi garis bawahi supaya ingat, orang tua adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Apa yang Pastor singgung di dalam katekismus juga singgung, lihat nomornya.
223. Maka kita itu di hukum kanonnya sudah penuh, banyak nomornya di katekisme juga. Wow, mau kurang apa? Yang kurang itu mau baca. Betul tidak? Betul. Ya. Dan itu pada tempat pertama mereka menentang jam ini. Kalau mereka menciptakan satu rumah keluarga di mana terdapat kemesraan ini adalah cepat. Stop. Ya. Pengampunan, penghormatan, kembali, kesetiaan, pengabdian tanpa pamrih, pendidikan kebajikan mulai di rumah. Di sini anak-anak harus belajar kesiagaan untuk berkorban, mengambil keputusan yang sehat, bukannya miring, dan mengendalikan diri yang merupakan prasarat bagi kebebasan sejati. Jadi kebebasan tanpa pengendalian diri itu bukan kebebasan. Kebebasan sejati harus ada pengendalian diri. Amin. Amin. Maka inilah anak jangan jadi patung di rumah. Orang tua mengajar anak-anaknya membawa aspek-aspek jasmani dan keluarga dan dokumen gereja penuh sekali apa tentangnya. Barang siapa cinta kepada anaknya menyediakan cambuk baginya supaya akhirnya ia mendapatkan sukacita karenanya. Barang siapa mendidik anak-anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya. Sirah 31-2. Pernahkah baca ini? Pernah. Jujur. Iya dong. Jujurlah aku, ini masa puasa. Dan kalau bapak-bapak, bapak-bapak, mana bapak-bapak? Berita bapak-bapak di kampung juga ya. Dengan bapak, janganlah bagikan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi siap? Siap. Amin. Perhatikan berikutnya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran Dan nasihat Tuhan. Efesus bab 6 ayat 4. Halo. Hai. Halo. Mantap bapak-bapak ini. Siap. Oh ini juga mantap. Mantap ya BMD. Ya. Karena saya jangan iri hati. Saya semua bapak-bapak itu karena mereka punya gairah itu agak kurang. Kalau kamu kami laki-laki saya kan imam tentoran bukan. Tapi bapak-bapak di sini semua orang hebat. Jadi rumah keluarga adalah lingkungan alami tempat anak-anak harus dilatih untuk solidaritas dan tanggung jawab bersama. Orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya melindungi mereka dari kelonggaran-kelonggaran palsu dan dari kehilangan martabat yang membahayakan tiap masyarakat manusia. Itu dari apa yang kata Yesus gereja Katolik. Luar biasa kan? Tapi kita tidak berbaca. Biarlah misalnya, biarkan anak contoh saja dulu ya. Tunggu anak nanti besar baru dibaptis lah. Kemudian kalau anak-anak itu nakal, biarkanlah. Ini kalau nggak pas, ya. Atau misalnya pas anak-anak minta gini, lalu orang tua mulai daripada dia cerai beri itu HP supaya dia. Nah ini kan, hal ini kan itu palsu. Kau beri tenang dia palsu. Itu saya beri contoh ini, ya bisa. Berikut, nah oleh lama sakramen perkawinan yang kemarin sudah disebut juga oleh Pastor Barces, itu konsekuensi logis dari perkawinan. Orang tua mendapat kewajiban dan kehormatan, bukan kewajiban saja, kehormatan ya. Untuk menyampaikan Injil kepada anak-anaknya. Nomor 2225. Mereka sebagai pembawa iman pertama. Itu dah dokumen Vatikan kedua, dokumen Jensim 11. Harus secepat mungkin mengantar anak-anaknya masuk dalam sistem iman. Jangan tunggu besar, nanti lebih dulu jangan bertanggung jawab. Halo. Hai. Kan? Lalu dan usaha sudah membahasakan mereka sejak usia anak-anak kepada kehidupan gereja. Halo bapak-bapak dan ibu, dengarlah saya membacakan tadi yang ngomong itu gereja. Pendidikan iman oleh orang tua sudah harus dimulai sejak usia anak-anak. Konfer Pastor Barces.
Ia mulai dari kebiasaan bahwa anggota keluarga saling membantu supaya dapat tumbuh di dalam iman, berkesaksian hidup yang sesuai dengan Injil. Amin, saudara-saudara. Amin. Orang tua penerima keputusan untuk mengajar anak-anaknya. Bu, engkau putus bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengajar anak. Terima Roh Kudus. Dan kemudian bilang, aku Roh Kudus jawab mana? Waktu nikah itu. Aku putus kamu untuk mengajarkan anak-anak. Tugas dari Yesus, tugas dari Allah Tritunggal. Gitu. Menemukan panggilan mereka sebagai anak-anak Allah, baik keluarga Kristen, paroki dan persekutuan ekaristis dan hati di balik itu. Jangan dari kami terus bawa anakmu ikut kegiatan paroki, kegiatan stasi. Halo. Hai. Halo, halo. Ada MK, ada lengkap, ada dia, apa segala macam. Ikut. Ia adalah tempat yang cocok untuk katekisi anak dan orang tua. Itu keluarga. Amin, saudari-saudari. Amin. Amin kah? Amin. Kamu pasti sudah lapar ya. Oke. Halo. Hai. Sekian dan terima kasih. Hei. Sekali lagi tema orang tua Di pertama, utama, dan tak tergantikan dalam iman. betapa banyak dokumen itu untuk membenarkan memang betul orang tua itu adalah pengajar di pertama dan utama tak tergantikan dalam iman. Sekian, terima kasih.